Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fianda dengan NIM 23031261126 akan mempresentasikan tugas data mining tentang market basket analysis menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola beli konsumen dengan dosen pengampu Ibu Nur L. Goldamer SSI MSI. Untuk pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Kembangan teknologi informasi telah menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar yang menyimpan informasi penting mengenai preferensi serta kebiasaan belanja konsumen. Analisis data transaksi dapat dilakukan dengan Market Basket Analysis atau MBA menggunakan algoritma a priori yang mampu menemukan keterkaitan antar produk melalui frequent item set dan aturan asosiasi, sehingga bermanfaat untuk strategi pemasaran, promosi silang, bundling, penataan produk, dan sistem rekomendasi. Di Indonesia, penerapan analisis ini semakin relevan dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce dan digitalisasi UMKM. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan MBA dengan algoritma a priori penting dilakukan karena tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini ada 4. Yang pertama itu bagaimana proses pengolahan data transaksi konsumen agar dapat dianalisis dengan menggunakan metode MBA. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma a priori dalam mengidentifikasi frequent item sets dari data transaksi. Yang ketiga itu pola pembelian konsumen seperti apa yang dapat diungkap melalui analisis aturan asosiasi atau association rules. Yang terakhir ada bagaimana hasil analisis dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran, misalnya bundling produk, penataan etalase atau sistem rekomendasi produk, khususnya untuk usaha kecil. Kemudian ada tujuan, ada 4 juga tujuannya. Yang pertama itu melakukan pra-pengolahan data transaksi konsumen sehingga data siap dianalisis menggunakan MBA. Yang kedua, menerapkan algoritma a priori untuk menemukan kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pola pembelian konsumen melalui aturan asosiasi yang terbentuk dari data transaksi. Dan yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi strategi bagi usaha retail lokal terkait layout produk, bundling promosi, atau sistem rekomendasi produk berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya ada metodologi. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan eksperimen komputasi berbasis data mining menggunakan algoritma a priori. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola keterkaitan antar produk dalam transaksi retail dengan hasil analisis berupa ukuran numerik seperti support, confidence, dan lift untuk memahami perilaku belanja konsumen. Kemudian untuk sumber datanya dengan menggunakan groceries dataset dari Kaggle dengan kurang lebih 5.000 data transaksi supermarket. Nah, dataset ini dipilih karena jumlah transaksi yang besar, variasi produk relevan, dan masih berupa data mentah atau long format yang kemudian diproses ke format berbasis transaksi untuk dianalisis dengan algoritma a priori. Selanjutnya, untuk variabel penelitian. Nah, dalam penelitian ini, variabel yang digunakan merupakan ukuran statistik yang diperoleh dari penerapan algoritma a priori. Variabel-variabel tersebut meliputi ada item sets, X dan Y, yang merupakan sekumpulan produk yang dianalisis baik berupa satu item, tunggal maupun kombinasi dari beberapa item. Kemudian ada support atau X, yaitu persentase jumlah transaksi yang memuat item set tertentu dibandingkan dengan total transaksi. Kemudian ada confidence, X, Y di sini tuh tanda panah menunjukkan hubungan sebab akibat, yaitu probabilitas kemunculan item Y jika item X terdapat dalam suatu transaksi. Kemudian ada lift, untuk mengukur kekuatan hubungan antar item dengan membandingkan probabilitas pembelian bersama dengan probabilitas acaknya. Nah, metode penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis sebagai berikut. Yang pertama ada pra-processing data, kemudian pembentukan matriks biner yang nanti jadinya 0 dan 1. Kemudian pencarian frequent item sets, ada pembentukan aturan asosiasi, evaluasi aturan, dan yang terakhir adalah visualisasi hasil. Tinjauan pustaka yang pertama ada pola pembelian konsumen. Konsumen memiliki harapan tertentu terhadap produk yang dibeli, dan kepuasan tercapai jika harapan itu terpenuhi. Pola pembelian konsumen dipengaruhi oleh kebutuhan, preferensi, pengalaman, dan lingkungan sosial
sehingga bersifat dinamis dan kompleks. Faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian meliputi kualitas produk, persepsi harga, serta bauran pemasaran. Konsumen cenderung lebih selektif dengan memilih produk yang memberikan nilai sesuai dengan harga yang dibayar. Yang kedua ada data mining, yang merupakan proses menemukan pola dan pengetahuan berharga dari kumpulan data besar secara otomatis. Nah, proses ini tuh umumnya diterapkan dalam kerangka KDD dengan memanfaatkan metode statistik, matematika, dan pengenalan pola untuk mengungkap tren serta korelasi tersembunyi. Nah, yang ketiga ada KDD atau Knowledge in Discovery in Database. Jadi KDD ini merupakan rangkaian tahapan analisis data yang mencakup seleksi praproses, transformasi, penerapan teknik data mining, dan evaluasi pola. Nah, kemudian yang keempat ada market basket analysis yang merupakan teknik data science yang menganalisis pola pembelian konsumen dengan mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan. Selanjutnya ada algoritma a priori yang merupakan asosiasi yang populer dalam MBA karena mampu mengidentifikasi keterkaitan antar produk dengan efisien menggunakan minimum support dan confidence. Kemudian relevansi penelitian, penelitian market basket analysis menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola beli konsumen. Ini tuh bertujuan untuk mengungkap pola pembelian tersembunyi dalam data transaksi guna mendukung strategi bisnis. Studi sebelumnya membuktikan efektivitas a priori seperti pemanfaatan pola pembelian untuk promosi di swalayan dan peningkatan rekomendasi produk pada platform daring. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademis dan praktis dalam memahami perilaku konsumen serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang pertama ada transformasi data. Pada tahap transformasi atau pre-processing data dilakukan pengolahan dari format awal yang masih berbentuk long format, yaitu setiap baris mempresentasikan satu transaksi dengan satu item yang dibeli, sehingga satu transaksi dapat muncul berulang kali di beberapa baris. Data kemudian ditransformasikan ke dalam wide format, di mana seluruh item yang dibeli dalam satu transaksi digabung menjadi satu baris berdasarkan ID transaksi. Ini untuk tabel awalnya. Nah, kemudian ada pembentukan matriks biner. Setelah data transaksi berhasil ditransformasi ke dalam wide format, langkah berikutnya adalah mengubah data tersebut ke dalam bentuk matriks biner. Proses ini dilakukan dengan teknik one-hot encoding, yaitu mengkonversi daftar item yang semula berupa teks menjadi representasi numerik. Dalam matriks ini, setiap kolom mempresentasikan satu jenis item, sedangkan setiap baris adalah transaksi. Jadi nilai 1 menunjukkan bahwa suatu item dibeli dalam transaksi tersebut, sedangkan 0 berarti item tidak dibeli. Ini untuk contoh datanya. Selanjutnya ada identifikasi frequent item sets. Jadi setelah data transaksi ditransformasi ke dalam bentuk matriks biner, tahap selanjutnya adalah mencari frequent item sets. Jadi frequent item set ini merupakan sekumpulan item yang sering muncul bersamaan dalam sejumlah transaksi. Proses ini didasarkan pada nilai support, yaitu ukuran seberapa sering item atau kombinasi item muncul dalam keseluruhan data transaksi. Dengan menemukan item set yang paling sering muncul, kita dapat mulai mengidentifikasi pola belanja pelanggan yang nantinya dapat digunakan untuk membentuk aturan asosiasi atau association rules. Nah, association rules sendiri merupakan aturan yang menunjukkan hubungan antara item dalam keranjang belanja. Aturan ini dapat diartikan sebagai jika pelanggan membeli anteseden, maka cenderung membeli konsekuen. Untuk mengevaluasi kualitas aturan digunakan beberapa metrik yaitu support, confidence, dan lift. Beberapa ukuran yang digunakan dalam association rules adalah sebagai berikut, dengan rumus yang tertera, dengan keterangan jika lift lebih besar dari 1, itu tuh ada hubungan positif. Jika lift sama dengan 1, berarti A dan B independen, dan jika lift lebih kecil daripada 1, A dan B cenderung tidak dibeli bersama. Selanjutnya ada visualisasi data. Yang pertama itu ada scatter plot dari support versus confidence dengan warna lift. Di sini, Scatterplot menunjukkan sebagian besar aturan asosiasi memiliki support rendah, tapi beberapa memiliki confidence tinggi, misalnya pembelian whole milk cenderung diikuti other vegetables. Titik hijau di sini, titik hijau yang ada di sini, itu tuh menandakan lift tinggi, seperti aturan newspapers, rolls buns, fruit vegetables, dan lift 1,57 meski support rendah, atau 0,02. Kemudian ada network graph, yaitu 20 dari association rules by lift. Di sini tuh grafik jaringan
menampilkan keterkaitan produk utama dengan whole milk dan other vegetables sebagai yang paling sering muncul, terhubung dengan produk populer lain seperti yogurt, roll buns, sausage, soda, dan bottled water. Ini menunjukkan pola belanja saling terkait dengan susu dan sayuran sebagai jangkar utama. Selanjutnya ada bar chart. Di sini itu dari top 10 frequent item sets. Diagram batang itu menunjukkan bahwa whole milk itu paling sering muncul, diikuti oleh other vegetables dan roll buns. Kombinasi whole milk dan other vegetables juga sering muncul, konsisten dengan network graph dan aturan asosiasi yang menempatkan keduanya sebagai pusat keterkaitan. Nah, kesimpulan dari semuanya itu, penelitian ini menegaskan efektivitas algoritma a priori dalam market basket analysis untuk mengidentifikasi pola pembelian konsumen dari data transaksi retail melalui tahapan pra-proses, pembentukan matriks binar, pembentukan frequent item sets, hingga pembangkitan aturan asosiasi. Hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan kuat antar produk, misalnya whole milk dan other vegetables, yang mencerminkan pada nilai support, confidence, dan lift yang tinggi. Nah, temuan ini membuktikan bahwa analisis asosiasi mampu mengungkap pola belanja tersembunyi dan memberikan dasar penting bagi strategi pemasaran seperti promosi bundling, pengaturan tata letak produk, serta sistem rekomendasi pada e-commerce. Nah, secara praktis, strategi berbasis data ini meningkatkan penjualan, efektivitas promosi, dan kepuasan konsumen sekaligus relevan dengan pergeseran perilaku belanja menuju kanal daring. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu data mining, tetapi juga mendukung implementasi strategi bisnis retail yang adaptif, inovatif, dan berbasis bukti. Nah, ini untuk daftar pustakanya digunakan 25 sumber. Nah, selanjutnya untuk sintaks yang digunakan di sini ada yang pertama itu kita mengimport dataset, di mana di sini udah kita import. Ini untuk hasilnya. Kemudian yang kedua itu kita mengubah long format dengan ke wide format. Ini hasilnya. Nah, kemudian itu kita melakukan kolom moto fitur yang diubah. Di sini sudah didapatkan hasil yang lagi loading. Jadi di sini kita dapat outputnya itu tabel seperti yang tertera. Jadi tabel ini tuh mengubah list item per ID menjadi representasi binar agar bisa dipakai untuk analisis atau machine learning-nya atau prosesnya. Kemudian yang terakhir itu tuh didapatkan outputnya seperti ini. Nih, didapatkan outputnya seperti ini, yang merupakan hasil a priori dan association rules yang menunjukkan bahwa beberapa barang sering dibeli bersamaan, misalnya other vegetables yang cenderung muncul bersama whole milk. Nilai support menggambarkan seberapa sering kombinasi item muncul dalam transaksi, sementara confidence menunjukkan peluang pelanggan membeli item kedua jika membeli item pertama. Lift yang lebih dari satu menandakan adanya hubungan positif yang nyata antara item-item tersebut, diperkuat oleh leverage dan conviction yang juga menunjukkan asosiasi. Jadi secara umum, whole milk memiliki keterkaitan kuat dengan other vegetables, rolls, buns, soda, dan yogurt, sehingga kombinasi ini berpotensi digunakan untuk strategi penjualan atau penataan produk. Demikian presentasi dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.